Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 20 ya, di bulan Mei 2024. Dan seperti biasa guys, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat di sini guys ya, ada penurunan di 1% dan begitu juga untuk Fear and Greed Index juga mengalami penurunan ya. Sekarang ada di posisi 0.60 ya, masih di area netral yang mengindikasikan tampaknya para investor masih menunggu guys ya untuk kelanjutan dari harga Bitcoin ini. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman ngopinya di sini ya. Kalau kita lihat untuk Bitcoin bisa dibilang stagnan ya atau masih sideways. Perubahannya dalam waktu 24 jam ini hanya 0,15% aja ya pada saat video ini dibuat. Dan juga untuk Ethereum tampaknya juga sama ya, mengikuti pergerakan harga dari Bitcoin di 0,53% aja ya meskipun hijau. Dan untuk BNB meskipun turun bisa dibilang sideways ya, karena perubahannya juga tidak terlalu signifikan, hanya di 0,7% aja. Dan untuk Solana memang naiknya cukup lumayan ya. Untuk hari ini naik di 4% dan kalau kita lihat dalam waktu 7 hari ke belakang ini sudah naik di 23% guys. Keren banget ya untuk Solana ini. Dan beberapa altcoin kalau kita lihat di sini tampaknya memang tidak terlalu signifikan untuk perbedaan perubahannya ya, dan rata-rata memang bisa dilihat ada yang hijau dan ada yang merah, tapi rata-rata merah ya. Dan perubahannya di 1-2% aja ya. Jadi tidak terlalu signifikan guys. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat untuk perubahan yang terjadi ya di weekly hari ini guys, akhirnya untuk close candle ini mengindikasikan engulfing bullish yang cukup bagus ya, meskipun masih ada shadow sedikit ya. Tapi kalau kita lihat di awal pergantian candlenya ini langsung hijau, ada kenaikan ya. Dan seandainya untuk kenaikan ini masih berlanjut ya dan bisa menembus di area supply di weekly kemarin, maka ada indikasi untuk mencoba retest di supply berikutnya, mungkin di sekitar harga 69.000 atau mungkin bisa mencoba di sekitar 71.000 ya. Jadi kita akan pantau bareng-bareng dan semoga efek dari CPI dan juga ETF ini masih berlangsung ya untuk beberapa hari ke depan, sehingga kenaikan dari Bitcoin ini masih akan berlanjut guys ya. Oke. Dan tentu saja hari ini kita sudah mengumpulkan beberapa informasi yang cukup menarik. Yang pertama ya, kita lansir dari bitcoin.com. Di sini diinformasikan ya untuk harga emas ini menembus rekor tertinggi dan perak juga tampaknya ada penguatan ya untuk harganya. Jadi emas terus meningkat di pasar finansial guys dan mencapai harga tertinggi sepanjang masa atau ATH ya terhadap dolar Amerika Serikat, dan harga logam mulia ini naik ke level mendekati di 2.450 dolar per ons pada hari Senin, didorong oleh ketegangan geopolitik ya dan ekspektasi langkah dovish dari Federal Reserve pada suku bunga. Dan motif lain yang mendorong harga emas adalah permintaan yang terus berlanjut dari bank-bank sentral ya, yang telah menopang harga emas sebesar 30% tahun ini, dan perak juga mengalami penguatan mencapai di 32,28 dolar per onnya, memecahkan rekor harga 11 tahun guys. Wow, keren banget ya. Dan seperti yang kalian lihat di sini ya, untuk pergerakan dari harga emas terhadap dolar ya, terlihat di sini guys mengalami kenaikan yang terus naik. Ini keren banget. Dan memang ya, jika keadaan ekonomi secara global jika tidak stabil, maka safe haven seperti emas ini ya ataupun perak, bahkan Bitcoin sekarang itu juga dijadikan sebagai salah satu pilihan ya bagi para investor ataupun para miliarder ya untuk menyimpan hartanya atau mungkin uangnya ya, agar tidak terkena efek dari inflasi tersebut atau volatilitas yang terjadi pada uang fiatnya guys. Dan kita akan tunggu sampai mana guys kira-kira untuk emas ini naiknya ya, karena kalau kita lihat dari perkembangan sekarang untuk keadaan dunia memang masih belum stabil ya, dimana Iran dan juga Israel ini masih panas ya. Bahkan kalau tidak salah ya, tadi saya itu membaca berita bahwa presiden dari Iran ini mengalami kecelakaan helikopter guys dan diinformasikan telah meninggal dunia guys. Nah, di sini masih belum ada atau saya masih belum mendapat keterangan pastinya atau konferensi resmi ya atau informasi resmi ya dari pihak Iran apakah memang benar atau enggak, atau ini hanya sekedar hoax, atau kalau memang benar apakah ini murni kecelakaan atau ada andil dari musuh Iran, kita masih belum tahu. Jadi tampaknya ini juga akan menjadi salah satu berita yang cukup panas ya untuk minggu ini guys. Oke. Jadi intinya untuk emas kayaknya ini masih bakal naik lagi guys. Oke, kita pantau bareng-bareng.
Dan selanjutnya kalau kita lansir ya, masih dari bitcoin.com ya, diinformasikan di sini untuk Kongres Amerika Serikat ini mengesahkan legislasi kripto mandiri yang pertama guys. Wow, ini kemajuan yang sangat signifikan guys. Jadi dalam sebuah langkah yang bersejarah ya, Kongres Amerika Serikat ini meloloskan undang-undang kripto mandiri pertamanya minggu lalu, di mana rancangan undang-undang tersebut berusaha untuk membatalkan buletin akuntansi staf Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC nomor 121 atau SAB 121 yang kontroversial. Senator Amerika Serikat Cynthia Lummis mengumumkan ya di platform media sosial X pada hari Kamis bahwa pengesahan Senat atas Undang-Undang Peninjauan Kongres yang membatalkan SAB 121 merupakan kemenangan signifikan ya bagi inovasi keuangan dan teguran yang jelas tentang cara pemerintahan Biden dan Ketua SEC Gary Gensler ini telah menganiaya kripto katanya. Dia menekankan bahwa ini menandai pertama kalinya Kongres mengesahkan undang-undang kripto mandiri dan mengindikasikan bahwa upaya lebih lanjut akan segera dilakukan ya, di mana CRA atau Undang-Undang Peninjauan Kongres ini ya adalah undang-undang yang memungkinkan Kongres untuk meninjau dan berpotensi membatalkan peraturan yang dikeluarkan oleh badan-badan federal. SAB 121 mengamanatkan entitas yang memegang aset kripto bagi pengguna untuk mencatatnya sebagai kewajiban dan aset yang sesuai dengan nilai wajar di neraca mereka. Buletin ini telah menghadapi kritik karena berpotensi membebankan beban keuangan yang signifikan pada bank dan lembaga keuangan yang mungkin menghalangi mereka untuk menawarkan layanan penyimpanan aset kripto. Ketua Komite Jasa Keuangan DPR Patrick McHenry juga menjelaskan ya bahwa SAB 121 ini mengharuskan lembaga keuangan dan perusahaan yang melindungi aset digital pelanggan mereka untuk menyimpan aset tersebut di neraca keuangan mereka, sehingga biayanya menjadi mahal guys. Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat memilih untuk membatalkan SAB 121 pada awal bulan ini ya, diikuti oleh pemungutan suara Senat Amerika Serikat untuk mencabut buletin tersebut minggu lalu guys. Namun di sini ya, Presiden Joe Biden mengancam akan memveto keputusan tersebut. Demikian menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh White House atau Gedung Putih ya. Jadi ini semakin menarik untuk kelanjutan dari regulasi kripto ini guys ya. Dan lebih lanjut ya, kita masih lansir dari bitcoin.com di mana Coinbase ini juga menyoroti perkembangan regulasi utama untuk Amerika Serikat yang mendorong harga kripto ini guys. Jadi komentar pasar mingguan untuk Coinbase terbaru tertanggal 17 Mei menyoroti pengaruh penting dari perkembangan regulasi di pasar mata uang kripto Amerika Serikat, di mana Coinbase menyatakan bahwa makro ini terus menjadi pendorong utama ya untuk kinerja kripto, meskipun menurut kami katalis utama yang akan datang mungkin didorong oleh peraturan guys, kata Coinbase ya. Dan peristiwa regulasi yang akan datang termasuk keputusan Securities and Exchange Commission atau SEC tentang dana yang diperdagangkan di bursa ETF Spot Ether, potensi tindakan White House atau Gedung Putih pada pencabutan SAB 121 SEC dan pemungutan suara DPR Amerika Serikat tentang inovasi keuangan dan teknologi atau FIT untuk undang-undang abad ke-21 ya, di mana potensi undang-undang stablecoin seperti undang-undang stablecoin pembayaran Lummis-Gillibrand juga dapat mempercepat siklus adopsi ini, kata Coinbase guys. Jadi ini semakin menarik dan kita akan pantau bareng-bareng guys ya, kira-kira nanti seperti apa ya regulasi dari kripto di Amerika Serikat ini, dan apakah nanti akan diikuti oleh negara lain? Kita akan lihat bareng-bareng guys. Selanjutnya masih berhubungan dengan Coinbase ya, kita lansir dari harian Brave New Coin ya. Di sini diinformasikan bahwa saham Coinbase ini turun karena ada rumor rencana CME spot Bitcoin guys. Wow, ini semakin menarik ya. Jadi pertukaran derivatif dan lembaga clearing terkemuka global yaitu Chicago Mercantile Exchange atau biasa disebut CME memiliki rencana untuk menawarkan perdagangan spot Bitcoin kepada klien, dan berdasarkan laporan berita pada hari Kamis, menurut laporan Financial Times, para pedagang telah mendiskusikan keinginan platform yang terregulasi untuk memperdagangkan Bitcoin dengan bursa. Pasar tampaknya menanggapi laporan tersebut dengan serius, sehingga harga saham Coinbase ini turun ya hampir 8% pada hari Kamis karena laporan CME dan belum pulih ke posisi sebelumnya. CME adalah platform terkemuka ya untuk memperdagangkan kontrak berjangka dan opsi Bitcoin. Tetapi di pasar spot di luar negeri, bursa yang tidak terregulasi seperti Binance dan OKX ini mendominasi guys. Seringkali logis ya bagi bursa derivatif untuk juga menawarkan perdagangan spot karena memungkinkan para pedagang untuk mengelola strategi lindung nilai multi kaki yang kompleks dalam platform yang sama. Bursa luar negeri seperti Binance dan Bybit juga menawarkan kepada pengguna baik spot maupun derivatif untuk alasan ini guys. Institusi besar yang menggunakan bursa seperti CME akan sering menggunakan strategi lindung nilai untuk tetap net
netral ya terhadap pasar, seperti mengimbangi panggilan jual dengan membeli spot atau perpetual guys. Bagi banyak pedagang di CME, satu-satunya cara untuk menggunakan strategi seperti ini adalah dengan membeli spot dengan Coinbase atau beralih ke bursa luar negeri yang beresiko. Catatan, spot untuk Bitcoin di CME merupakan sebuah langkah untuk membuat ekosistem perdagangan Bitcoin yang terregulasi menjadi lebih efisien. Dilaporkan bahwa bisnis perdagangan kripto spot dapat dijalankan melalui tempat perdagangan mata uang ABS di Swiss, dan versi baru CME yang diaktifkan di tempat ini akan menantang supremasi Coinbase sebagai bursa kripto dan Bitcoin yang terregulasi di Amerika Serikat guys. Jadi semakin menarik guys ya untuk persaingan di pasar derivatif ini guys, khususnya untuk Coinbase dan juga CME. Dan ini menjadi sesuatu yang cukup menarik karena dengan bergabungnya ya atau masuknya CME ke persaingan ini ya, tentu saja ini akan menjadi salah satu hal yang cukup menarik. Dan biasanya kalau adanya persaingan itu akan ada semacam pelayanan ataupun penawaran-penawaran khusus ya dari suatu platform kepada para pelanggannya agar mereka lebih tertarik untuk melakukan transaksi ataupun mungkin perdagangan di platform mereka guys. Jadi tentu saja secara tidak langsung ini akan membuat banyak pilihan terhadap para trader ataupun para calon pelanggannya guys. Oke, jadi ini semakin menarik, nanti kita akan update lagi. Dan untuk sementara itu dulu guys yang bisa kita sampaikan. Nanti kita akan share ya informasi yang lain di Twitter. Dan untuk rekomendasi project baru yang lagi ngadain pre-sale, airdrop ataupun testnet, nanti kita akan share juga di akun Telegram. Kalian mampir aja di situ ya. So seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.